Halo, perkenalkan nama saya Jim Jiniro dengan NIM 22104 17656. Di sini saya akan menjawab tugas UTS metode penelitian bisnis. Yang pertama, bagaimana cara menetapkan judul? Judul yang efektif dalam penelitian memiliki beberapa karakteristik yang mencerminkan prinsip penulisan akademik sebagai berikut. Yang pertama, harus menunjukkan secara akurat subjek dan ruang lingkup penelitian. Dan yang kedua, tidak menggunakan singkatan atau akronim kecuali yang umum diketahui. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menimbulkan kesan positif dan merangsang minat pembaca. Dan yang keempat, menggunakan nomenklatur terbaru dari bidang studi atau kajian. Yang kelima, mengidentifikasi variabel kunci baik dependent maupun independent. Soal kedua, bagaimana cara menetapkan latar belakang? Latar belakang dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, mengenai fenomena yang terjadi di sekitar kita. Yang kedua, penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya terkait dengan isu atau masalah yang kita teliti. Dan yang ketiga, melakukan mapping antara penelitian terdahulu dengan penelitian kita saat ini. Dan yang keempat, menjelaskan pemilihan lokasi penelitian yang akan kita lakukan. Nah, dan yang kelima, menjelaskan penetapan penelitian yang telah kita teliti. Soal ketiga, bagaimana menetapkan rumusan masalah. Rumusan masalah sering disebut sebagai pertanyaan penelitian. Rumusan masalah merupakan penelitian yang dijelaskan dan dijadikan pertanyaan dengan maksud menjawab proses penelitian yang akan dilakukan. Di sini ada 4 karakteristik rumusan masalah. Yang pertama itu, rumusan masalah harus spesifik, dan yang kedua harus bersifat baru dan asli. Yang ketiga relevan, dan yang keempat menarik perhatian. Soal keempat, tujuan penelitian. Yang pertama, lihat rumusan masalah penelitian terlebih dahulu. Yang kedua, mencari kata operasional yang tepat untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Soal kelima, apa itu manfaat penelitian dan ada berapa manfaat penelitian? Manfaat penelitian adalah keuntungan atau potensi yang bisa diperoleh oleh pihak-pihak tertentu. Setelah penelitian selesai, manfaat penelitian ini berisikan uraian manfaat yang dihasilkan dari dilaksanakannya penelitian. Yang pertama itu ada manfaat teoritis. Adalah manfaat penelitian dari aspek teoritis, yakni manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu. Manfaat teoritis ini muncul berlatarkan ketidakpuasan atau keraguan terhadap teori yang sudah ada sehingga dilakukan penyelidikan kembali secara empiris. Dan yang kedua ada manfaat praktis atau aplikatif. Adalah manfaat penelitian dari aspek-aspek praktis atau aplikatif, yakni manfaat penelitian bagi bidang yang kita teliti. Manfaat praktis ini bisa berguna bagi banyak subjek, yakni bagi peneliti, bagi para pengambil kebijakan terkait bidang yang kita teliti. Lanjut soal ke-6, bagaimana menentukan bab 2 atau tinjauan pustaka.
Di sini ada 4 cara. Yang pertama, penelitian terdahulu berisi penelitian-penelitian yang serupa yang pernah dilakukan. Yang kedua, dengan kerangka teoritis atau landasan teori, yaitu nama teori, tokohnya, sejarah, perkembangannya, asumsi, konsep-konsep penting. Dan yang ketiga, kerangka konseptual. Keempat, kerangka pemikiran. Lanjut, bagaimana menetapkan penelitian terdahulu? Dengan paparan tinjauan skripsi, tesis, disertai juga dari artikel jurnal nasional atau internasional sesuai dengan judul yang dipilih. Memilih berdasarkan persamaan variabel, kesamaan jenis objek penelitian, kesamaan teori, kesamaan metode, dan tutup bagian ini dengan matrik penelitian terdahulu. Lanjut, bagaimana menetapkan kerangka pemikiran dan hipotesis. Kerangka pemikiran yaitu bagan yang diperoleh memadu padakan kerangka teoritis. Landasan teoritis dengan kerangka konseptual dipadukan dengan fenomena yang diteliti yang menjadi bagan. Kalau yang kuantitatif wajib ada, sedangkan yang kualitatif tidak wajib ada. Yang kedua, hipotesis adalah dugaan sementara yang ingin diuji atau dibuktikan melalui penelitian ini. Hipotesis didapat dari asumsi teori. Jadi asumsi dari teori itu akan dijadikan hipotesis. Sekian dari video saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.